Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita diberi kesehatan berkumpul di tempat yang berbahagia ini pada sore yang gerimis. Kita akan membahas mengenai atau tentang figur Fakhruddin Ar-Razi, merupakan ulama yang masyhur pada masanya. Beliau bernama lengkap Fakhruddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Umar Diauddin ibnu Husain bin Hasan bin Ali al-Quraisy al-Bakri al-Tabaristan. Namun lebih populer dinamakan dengan Fakhruddin Ar-Razi atau Syekhul Islam. Beliau putra dari Imam Diauddin Umar yang merupakan pakar fikih dan usul fiqh dan juga hadis, sehingga beliau dinobatkan sebagai khatib di kota Rai, Khatibul Rai. Nah, dan kemudian ini juga yang menjadikan Fakhruddin Ar-Razi dijuluki sebagai Ibnu Khatib Ar-Rai. Ar-Rai adalah sebuah kota kecil di sebelah Tehran, Iran, yang dinisbatkan pada nama Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kemudian secara umum ada 5 fase dalam, saya langsung aja ya, karena kita akan fokus pada diskusi, kita akan fokus pada pemikiran Fakhruddin Ar-Razi, maka saya akan menjelaskan tentang beberapa fase dalam pengembaraan intelektual Ar-Razi. Yang pertama, Ar-Razi pada masa awal Ar-Razi lebih banyak menulis kitab-kitab kalam yang mana terpengaruh dari madhab Asy'ariyah. Namun demikian, dalam beberapa hal ia tidak menyetujui gagasan dari Imam Asy'ari. Jadi memang dalam pengembaraan intelektualnya banyak sekali Ar-Razi itu satu sisi dia mengikuti atau punya kecenderungan pemikiran terhadap apa yang diikutinya, salah satunya madhab teologinya Asy'ari. Namun di sisi lain beliau juga banyak gagasan-gagasan yang tidak disetujuinya, sehingga seringkali membuat kritik dalam bentuk kitab. Salah satunya di sini, ketika tidak menyetujui gagasan Imam Asy'ari, beliau menulis kitab namanya Al-Isyarat. Kemudian dalam fase kedua, Ar-Razi ketika menulis kitab Al-Mabahith Al-Masyriqiyah, ia terpengaruh pada pemikiran filsafat peripatetik. Filsafat peripatetik ini adalah filsafat dari madhab Aristoteles. Nah, beliau juga sempat menjadi Aristotelian dan juga terpengaruh pada pemikirannya Ibnu Sina. Namun di beberapa tempat atau di beberapa hal, lagi-lagi beliau tidak setuju dengan gagasan Aristoteles dan Ibnu Sina. Jadi kadang-kala berseberangan, kemudian menulis kitab. Jadi hebatnya intelektual Muslim pada masa itu adalah ketika dia tidak setuju dengan pendapat tokoh lain, maka dia akan membuat kritikan itu melalui tulisan. Tidak tanggung-tanggung, tidak hanya sebuah opini yang kemudian dipublikasi di media, tidak seperti hari ini ya kita tahu, tapi dalam bentuk kitab. Nah, salah satunya ketika kritiknya kritik terhadap Ibnu Sina adalah ketika beliau menulis Syarah Uyunul Al-Hikmah Ibnu Sina, kemudian Al-Isyarat wa At-Tanbihat Ibnu Sina. Ini kritikan beliau terhadap gagasan Ibnu Sina.
Nah, selain itu juga mengkritisi filsafat peripatetiknya yang beliau sebelumnya terpengaruh oleh hal itu. Peripatetik Aristoteles yang kemudian kecenderungannya terhadap ilmu kalam. Ini yang mengakibatkan beliau kritik terhadap atau beliau kritisi filsafat peripatetik adalah kecenderungannya pada ilmu kalam, yang mana gagasannya lebih cenderung pada gagasan Platonik. Nah, di sini beliau menulis kitab Nihaya al-Uqul. Kemudian tadi ketika mengkritisi Ibnu Sina, yaitu Syarah al-Isyarat wa Tanbihat dan Syarah Uyunul Hikmah Ibnu Sina. Kemudian pada fase yang lain, Fakhruddin Ar-Razi ini tidak puas, pengembangan intelektualnya tidak puas terhadap filsafat dan ilmu kalam, sehingga pada akhirnya beliau lebih memilih kembali kepada Al-Quran dan metode-metodenya. Jadi itu salah satu magnum opusnya adalah kitab Mafatihul Ghaib atau Tafsir Kabir. Salah satu magnum opus yang karya dari Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kita masuk pada pemikiran ketuhanan. Pemikiran ketuhanan Ar-Razi itu sama dengan pemikiran ketuhanannya Al-Ghazali, kemudian Imam Asy'ari, karena beliau juga dikenal sebagai salah satu pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu percaya kepada kemahaesaan Tuhan atau tauhid yang berasal dari kata wahada dengan menggunakan asyiddah yang artinya menjadi satu, ja'alahu wahidan. Dalam salah satu karyanya Mukhtasar Al-Baha, Ar-Razi menjelaskan bahwa kata wahada memiliki arti al-infirad. Al-infirad ini adalah tunggal. Jika dikaitkan dengan Tuhan, maka kata wahada itu menjadi wahdahu, yang artinya menjadikan dirinya tunggal atau tidak berserikat dengan siapapun. Jadi sama ya dengan yang mungkin kita pelajari di pesantren atau kita baca di buku-buku yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi konsep ketuhanan Ar-Razi ini lebih banyak terpengaruh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu melalui pemikirannya Asy'ariyah, Abu Musa terus Al-Ghazali, kemudian Asy-Syahrastani. Dalam konsep ketuhanan Fakhruddin Ar-Razi ini adalah al-mawjud ala wajib al-wujud. Jadi Tuhan adalah yang mewujudkan segala sesuatu, yang tampak dan yang tidak tampak. Pembahasan mengenai segala sesuatu yang tampak yang tidak tampak ini dalam Islam disebut dengan metafisika Islam. Jadi secara tidak langsung sebetulnya pemikiran Ar-Razi ini lebih banyak membahas tentang metafisika Islam. Jadi tidak banyak membahas, saya sejauh penelusuran literasi saya tidak banyak Ar-Razi itu membahas tentang eksistensi Tuhan secara partikular. Jadi dia lebih melalui pembahasannya metafisik Islam. Ini yang kemudian menjadi keunggulan Ar-Razi pada masa itu. Pada masa di mana beliau hidup itu sebagai pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak sekali bersinggungan dengan pemikiran filsafat barat. Filsafat barat.
Nah, Ar-Razi ini paradigma pemikiran Ar-Razi ini adalah mengkombinasikan antara metode tibyan, yaitu metode yang digunakan Aristoteles, yakni yang berargumen bahwa dari efek ke agen atau dari perbuatan subjek itu ke agen yang berbuat, kemudian dikombinasikan dengan metode khobar Islam yang mengasumsikan apa yang dirisalahkan oleh Nabi yang dianggap sebagai musalamat yang tidak perlu diperdebatkan. Nah, Ar-Razi masih memegang teguh paradigma Islam yang mengkombinasikan dengan metode-metode yang beliau adopsi dari beberapa pemikiran filsafat Yunani, salah satunya Aristoteles dan Platonik. Nah, dalam melihat eksistensi Tuhan, Ar-Razi itu lebih kepada burhan limi. Kan ada dua burhan, burhan inni dan burhan limi. Burhan inni itu argumentasi yang dibangun dari makhluk ke khalik. Sedangkan burhan limi itu dari khalik ke makhluk. Nah, Ar-Razi menyandarkan pemikirannya kepada burhan limi, yaitu yang turun dari khalik ke makhluk. Karena menurutnya dalil-dalil eksistensi ketuhanan adalah hal yang aksiomatik menurut Ar-Razi, atau kemakrifatan awal yang lebih dahulu dari risalah-risalah yang disampaikan oleh para nabi. Jadi makrifat awal. Jadi tanpa sebab adanya akibat dari adanya alam semesta ini, contohnya itu tidak lepas dari adanya Tuhan. Itu secara aksiomatik dipahami atau menjadi konsep keturunannya Fakhruddin Ar-Razi. Berbeda dengan Aristoteles, dengan Ibnu Sina yang menjelaskan tentang bahwa keterhubungan antara atau konsep metafisika itu adalah unmoved power, suatu yang bergerak. Jadi tidak adanya hubungan kausalitas. Ar-Razi itu dalam konsep ketuhanannya itu ada hubungan kausalitas yang dimana dia menyandarkan terhadap burhan limi. Jadi akibat dari adanya alam semesta ini itu adalah karena adanya Tuhan secara aksiomatik dan mutlak. Sudah ya? Kan bisa kan konsep ketuhanannya saja. Jadi gini ya teman-teman, saya tuh beberapa kali baca buku Ar-Razi yang ini Wujud dan Waktu ini terjemahan dari Al-Mabahith Al-Masyriqiyah. Jadi saya mencoba memahami filsafat wujud, belum sampai waktunya. Ar-Razi itu bolak-balik saya sampai hampir 3 kali baca. Itu tidak menemukan satu pemahaman yang utuh terhadap konsep apa yang ditawarkan oleh Ar-Razi. Tapi di beberapa pendapat yang saya baca di artikel itu bahwa secara pemikiran ketuhanan Ar-Razi itu ya dia mengikuti kemapanan konsep ketuhanannya Asy'ariyah, Al-Ghazali yang digagas Al-Ghazali, Asy-Syaristani. Tapi karena beliau itu hidup dengan dialektika yang sangat beragam, baik dari sosial politiknya maupun dari faham-faham yang begitu banyak pada masa itu, sehingga
pengetahuannya Ar-Razi itu dituntut untuk bisa berpikir secara logis, mengikuti pemikiran-pemikiran filsafat barat pada waktu itu, sehingga ditulislah kitab Mabahis al-Masyriqiyah ini. Namun di satu sisi saya sebetulnya beberapa kali baca ini ya kurang begitu mendapatkan pemahaman utuh. Nah, jadi saya memberanikan diri memantik ya, bukan mengisi materi, tapi memantik untuk kita diskusikan kembali konsep filsafat wujudnya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa Fakhruddin Ar-Razi ini berbeda dengan Abu Bakar Ar-Razi. Saya awal membaca konsep keilmuannya Ar-Razi ini agak sedikit kebingungan ketika menemukan nama yang sama, masa hidup yang sama, daerah yang sama, lahir di daerah yang sama, itu Abu Bakar Ar-Razi. Nah, Abu Bakar Ar-Razi itu dalam persepsi barat itu dikenal atau populer dengan Rajes. Jadi ini beda dengan Rajes yang dipersepsikan orang-orang barat pada figur muslim, itu berbeda. Dia Abu Bakar Ar-Razi, sementara yang kita akan diskusikan ini adalah Fakhruddin Ar-Razi. Gitu ya. Oke. Saya cukupkan pemaparannya, kita lanjut diskusi. Memang sebenarnya secara universal pemikiran tentang ketuhanan yang berasal dari pemikiran dari filsuf barat, filsuf timur, ulama-ulama dari Islam, itu menitik beratkan terkait dengan bagaimana cara membuktikan eksistensi Tuhan itu secara rasional. Dan paling sederhana adalah kalau kata Romai Rama, adanya diri ini bukti adanya Tuhan, katanya. Itu secara universal emang seperti itu. Kita mau bolak-balik semua pemikiran filsuf Islam, itu semuanya berpacu atau beredar bermuara kepada satu statement itu. Cuman yang berbeda nantinya bagaimana cara membuktikan bahwasanya alam itu ada, bagaimana proses penciptaan alam sehingga Tuhan itu bisa diketahui eksistensinya seperti itu. Itu salah satu yang paling sederhana membedakannya. Soalnya secara umum semua filsuf Islam itu sama sebenarnya. Nah, pertanyaan saya adalah, saya dari tadi masih belum menemukan secara konkret sebenarnya bagaimana Tuhan itu bisa dikenali secara rasional. Kalau hanya jawabannya sebatas adanya alam ini bukti adalah adanya Tuhan, maka jelaskan bagaimana alam itu dibentuk, bagaimana alam itu diciptakan. Karena emang kalau misalkan dari filsuf-filsuf timur ada berbagai macam perspektif terkait dengan penciptaan alam. Misalkan ada yang lebih condong kepada perspektif nakli, karena yang alam ini dibentuk dalam satu minggu kalau dalam Al-Quran, atau kalau kata dalam Al-Quran dari ayat lain kun fayakun maka jadi. Oleh karenanya alam itu disebut sebagai wujud pertama, bukan kodim. Ada yang mengatakan tokoh muslim lain bahwasanya alam itu sudah ada dengan sendirinya, baru Allah itu menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Ada yang mengatakan bahwasanya oh tidak, alam itu diciptakan tapi bahan-bahannya itu yang kodim, katanya, bahan-bahannya. Jadi seperti kita membuat roti itu tidak kodim, tapi yang kodim itu ada tepung, ada ini begitu. Jadi ada berbagai macam perspektif dalam penciptaan alam menurut ulama-ulama timur itu. Ada yang langsung diciptakan, ada yang memang dari awal sudah kodim, dan ada sebenarnya itu tidak kodim tapi bahan-bahannya yang kodim. Bahan-bahan itu nanti banyak. Itu pencampuran antara jiwa dan materi, katanya. Jadi misalkan ada jiwa itu dimasukkan ke dalam benda padat, itu jadi tanah, katanya. Kalau jiwa itu dimasukkan kepada benda materi yang lebih halus lagi, itu menjadi air. Halus lagi menjadi angin, dan lebih halus lagi menjadi api. Itu bahan-bahan itulah yang kodim, katanya. Sedangkan alam itu ciptaan, tidak kodim. Jadi bagaimana sebenarnya menurut Razi cara menjelaskan eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan secara rasional, secara rinci alam itu seperti apa, kemudian dari situlah nanti kita bernalarnya sehingga kita mengiyakan oh ternyata Tuhan eksistensinya bisa diketahui melalui metode penalaran seperti ini, begitu. Yang kedua,
Fakhruddin Ar-Razi ini lahir tahun berapa Mas ya? Di situ ya. Oh, gak ada. Sebenarnya saya pengen pertanyaannya sebenarnya seperti ini. Masehi. 200? Enggak, itu yang Abu Bakar Ar-Razi kayaknya. Oh iya. Yang Abu Bakar. Tapi kan satu-satu. Nah itu masalahnya. Saya mau tanya itu sih. Seperti apa maksudnya? Enggak, pertanyaan saya mungkin begini. Soalnya kalau lihat dari periodisasi para tokoh muslim itu lahir, sebenarnya kan yang paling fenomenal kan yang ketika era Abbasiyah, apalagi waktu itu Baitul Hikmah, bagaimana penerjemahan dari teks-teks Yunani ke dalam Islam, Syria ke dalam Islam, sehingga menjadi satu buku acuan filsafat berkembang di budaya Islam waktu itu. Pertanyaannya begini, bagaimana kecondongan filsafat barat kemudian diadopsi oleh Fakhruddin Ar-Razi? Soalnya kita melihat filsuf Islam itu memiliki kecondongan berbagai macam. Misalkan Al-Kindi, dia temanya memadukan Islam dan barat katanya. Setelah itu ada Ibnu Sina, Ibnu Sina lebih condong ke barat, kemudian dikoreksi lagi, bukan Al-Farabi lebih condong ke barat, kemudian dikoreksi lagi Al-Ghazali yang lebih condong kepada Islam. Ada juga Ar-Razi yang Abu Bakar itu lebih condong kepada barat, tokoh yang kontroversial. Itu sebenarnya bagaimana adopsi dari seorang Fakhruddin Ar-Razi terkait dengan filsafat barat itu, dan bagaimana dampaknya terhadap pemikiran beliau, begitu. Udah sekian. Oke. Fakhruddin Ar-Razi itu lahir 543 Hijriah. Lahir tahun 543 Hijriah ya. Lahir di Tehran. Di Ar-Ray. Ar-Razi itu penisbatan dari kota di mana beliau lahir, Ar-Ray. Yaitu kota kecil di Tehran, Iran. Tadi bagaimana seorang Ar-Razi itu mengadopsi pemikiran filsafat barat ya. Jadi Ar-Razi itu punya kecenderungan terhadap pemikiran Aristoteles. Saya tidak menemukan literasi yang bahwa beliau langsung ngaji dengan Aristoteles, tapi di beberapa hal beliau mengikuti gagasan Ibnu Sina, terutama dalam konsep ketuhanan. Itu sama, yaitu adanya kausalitas, adanya teori gerak pada penciptaan alam semesta. Salah satunya itu kepada Ibnu Sina. Jadi namun di beberapa fase beliau juga tidak setuju dan lebih cenderung pada pemikirannya Platonik, Plato di beberapa fase. Nah, saya menarik sebenarnya, bagaimana ulama pada masa itu bisa menjelaskan konsep-konsep ketauhidan dengan sangat rasional. Harus dengan paradigma yang rasional, karena memang pada masa itu berbagai macam paham itu ya. Kalau misalkan dijelaskan konsep tauhid, misalnya tauhid keislaman dijelaskan sederhana, mungkin sangat akan kalah dengan paham-paham yang mungkin dianggap sesat waktu itu. Misalkan yaitu filsafat barat gitu, kemudian filsafat yang diadopsi dari filsafat Yunani. Kalau Fakhruddin Ar-Razi itu menjelaskan konsep-konsep keislaman, tauhid secara sederhana dengan tidak menggunakan logika dan rasional, maka itu akan sangat kalah secara keilmuan dengan beberapa aliran. Sehingga beliau ini ketika menjelaskan konsep-konsep keislaman juga tidak terlepas dari beberapa disiplin keilmuan.
Jadi karena menurut beliau bahwa menjelaskan konsep tauhid itu kita harus dasari dengan banyaknya pengetahuan tentang keilmuan, disiplin keilmuan. Nah, sehingga tidak anti juga dengan beberapa pemikiran-pemikiran dari Barat pada masa itu. Pertanyaannya apa lagi, Mas? Duh, ya. Kok susah. Ini saya kalau menjelaskan ya teman-teman juga, ya saya juga tidak paham, apalagi teman-teman misalkan yang belum membaca bukunya juga akan sangat tidak paham karena banyak sekali istilah-istilah yang sukar sebetulnya. Di sini ada indeksnya di awal sebelum terjemahan. Saya mencari beberapa kitab aslinya juga kesulitan. Ini ada terjemahannya. Salah satu karya Ar-Razi ini. Jadi menurut Ar-Razi itu salah satunya ya, salah satu pendapatnya bahwa eksistensi itu tidak bisa didefinisikan. Begitu juga wujud, tidak ada definisinya. Itu Ar-Razi. Nah, wujud atau eksistensi itu berbeda dengan esensi. Wujud kalau wujud atau eksistensi Tuhan itu sifatnya menurut Ar-Razi ya, itu univokal. Nah, univokal apa lagi kan? Ekivokal, univokal. Kemudian eksistensinya juga itu bersifat apologetik ya, kalau nggak salah. Apodiktik. Nah, apodiktik itu yang kita harus tidak hanya bisa sekali baca ya dalam terjemahannya. Ini saya tahu penerjemahnya siapa, dia lulusan Mesir sebetulnya. Jadi banyak istilah-istilah yang sangat sukar yang saya temukan. Jadi univokal itu sesuatu yang kata tunggal yang dipredikatkan kepada eksistensi yang berbeda-beda dengan definisi dan hakikat secara setara. Itu univokal. Sementara apodiktik ada sesuatu yang benar atau terbukti sepenuhnya, memiliki kepastian yang melampaui sanggahan apapun. Itu sifat itu salah satu eksistensi Tuhan dari perspektif Ar-Razi tentang wujud Tuhan. Eksistensinya itu bersifat univokal dan apodiktik. Ada beberapa sebetulnya yang beliau jelaskan, tapi saya sulit mensederhanakan beberapa istilah yang dipakai oleh penerjemah sehingga yang saya juga nggak paham gitu kan. Bagaimana akan menjelaskan? Jadi lebih baik kita diskusikan sama-sama. Oke, terima kasih. Saya lebih dalam terkait teori gerak tadi, yang katanya mirip-mirip sama Ibnu Sina, mirip-mirip sama Aristoteles. Kalau kata Aristoteles, karena kemarin juga dibahas, kan teori yang prima causa itu ada penggerak utama dan ada penggerak digerakkan katanya. Iya. Itu apa nanti? Apa sama? Apa seperti apa kalau menurut Ar-Razi itu? Maksudnya teori gerak itu seperti apa? Apa gerak itu ada batasnya, atau Tuhan bergerak menciptakan apa, atau seperti apa? Jadi beberapa literasi juga gini. Pemikiran Ar-Razi itu muncul dari beberapa dialektikanya ketuhanan, khususnya mengenai konsep ketuhanan. Itu dialektikanya dengan Aristoteles dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu punya konsep emanasi. Sementara Aristoteles itu an-nufator. Jadi yang paling dekat, artinya memiliki satu spektrum ketuhanan yang sama, yaitu Ibnu Sina dengan teori emanasi. Jadi Ibnu Sina itu memahami sama-sama dari Aristoteles, dari an-nufator, yaitu penggerak prima causa. Tapi Ibnu Sina itu tidak mensifati Tuhan.
Nah, Tuhan itu ta'aqqul. Jadi eksistensinya itu sudah bisa menciptakan di luar dirinya, menciptakan makhluk alam semesta. Tapi dengan adanya metode melalui misalkan malaikat-malaikatnya. Jadi pokok yang penting ta'aqqul. Pantulan kekuasaannya itu sudah membentuk itu melalui malaikat-malaikatnya. Itu yang dikritik oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi tidak demikian. Dia mengkritik begini, bahwa konsep emanasi itu konsep yang cenderung rancu ke mahakuasaan Tuhan itu malah tidak ada di situ. Karena satu tidak memiliki sifat. Karena emanasi menurut konsep ketuhanan menurut Ibnu Sina, ketika Tuhan memiliki sifat, dia sifatnya malah sama makhluknya. Nah, sementara Fakhruddin Ar-Razi mensifati Tuhan, bahkan misalkan sifatnya sama dengan makhluk. Itu dari segi bahasanya saja, tidak dari segi bahwa kekuasaannya itu sama, itu tidak, tapi lebih ke bahasa. Nah, sehingga Tuhan menghendaki sesuatu misalkan terjadi, maka terjadi dengan sifat kuasanya, irodahnya, kudrahnya gitu. Nah, sementara kalau emanasi itu tidak, dia lebih ke ta'aqqulnya, bahwa pantulan kekuasaannya itu sudah bisa membentuk sesuatu melalui malaikat-malaikatnya dan lain sebagainya. Itu yang dikritiki oleh kritik Fakhruddin Ar-Razi terhadap konsep ketuhanan Ibnu Sina. Ya, menarik sekali ya dari Kak Faidol, bahwa memang ada satu benang yang ingin ditarik oleh para filsuf muslim sebelumnya, tentang mereka berjuang untuk menjelaskan Tuhan secara rasional, yang mungkin saat ini cenderung berbalik ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang rasional tentang Tuhan sekarang dikatakan sesat. Itu tidak sesuai dengan spirit awal bagaimana ulama-ulama Islam. Mungkin filsuf Islam itu perjuangkan sejak zaman dahulu. Bahkan kalau di dalam agama Islam mungkin kita akan menyebutnya sebagai madhab. Tapi secara pemikiran mereka adalah orang-orang yang berfilsafat untuk menjelaskan Tuhan secara rasional. Sama-sama melakukan kegiatan filsafat sebenarnya. Cuma mungkin karena ada polesan-polesan bahasa Arab, sehingga ada kesan yang berbeda. Antara kafir dan non-muslim kan berbeda nanti. Non-kafir. Nah, jadi pertanyaannya jadi menarik karena bagaimana Tuhan dikenali secara rasional. Mungkin karena ini kita akan diskusikan bareng ya Kak ya. Saya belum sempat baca tentang Fakhruddin Ar-Razi. Cuma saat ada pertanyaan ini, sayang sekali untuk disempitkan harus sesuai dengan jawaban Ar-Razi. Sayang sekali karena ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara membuktikan, bagaimana cara kita dapat mengenali Tuhan secara rasional? Saya dulu juga bertanya-tanya soalnya di dalam agama Islam maupun ceramah-ceramah yang sering didengarkan ya. Itu bahasa yang paling sering digunakan itu adalah amanu, orang-orang yang beriman. Nah, saat sudah ada kata-kata orang yang beriman, pada saat itulah rasional itu dicerabuti. Ada ketercerabutan rasional di situ. Kayak gitu ya. Saya gitu. Jadi apakah memang cara kita mengenali Tuhan itu harus irasional? Sedangkan kita manusia, yang membedakan kita terhadap makhluk-makhluk lainnya yang memang ini kemampuan rasional kita. Kemampuan rasional kita yang hanya tidak sebatas untuk bagaimana berjuang untuk hidup. Maka kalau kita melihat pendapat Al-Kindi kemarin yang disampaikan oleh Kak Faidol, otak sebenarnya kan kemampuan rasional manusia itu
adalah medium untuk melakukan pemikiran-pemikiran yang filosofis. Kalau hanya untuk hidup gak usah mikir, insting aja. Insting aja kalau cuma mau hidup. Kalau cuma mau hidup insting aja, nggak usah mikir. Nah, kalau ada kelebihan secara rasional yang dianugerahkan kepada kita, berarti manusia dituntut untuk senantiasa berpikir secara filosofis. Nah, bagaimana ada ketidaksesuaian dengan perintah Al-Quran itu tentang orang-orang yang beriman? Kayak beriman, kan ada kadang ada apa perbedaannya iman dengan yakin? Iman dengan yakin, kan yakin kan bahasa Arab sendiri yakin, dan itu berbeda dengan iman. Saya nggak tahu, saya bukan ulama tafsir, apalagi tafsir secara terminologi ya. Saya nggak punya kecenderungan untuk menafsirkan itu, tapi karena saya manusia dan memiliki akal, dan akal itu secara fitrahnya akan selalu bergerak kepada ranah-ranah pemikiran yang filosofis. Saya akhirnya bertanya-tanya juga tentang bagaimana tentang membuktikan Tuhan secara rasional saat hal itu dipenjarakan terhadap konsepsi iman. Jadi saya awalnya mikir gini, mungkin gini ya Kak, kita akan diskusikan ini. Apa perbedaan rasional dengan logis? Awalnya gitu. Perbedaan rasional dan logis itu di mana? Sampai pada suatu saat saya baca buku filsafat berpikir milik Prof. Siapa ya? P pokoknya depannya saya lupa. Prof siapa gitu, itu dosen Ria Karya, saya lupa, kecil bukunya ini filsafat berpikir. Saya awalnya kaget, kayak apa filsafat berpikir? Ternyata filsafat berpikir itu logika gitu. Jadi itu buku-buku praktis tentang bagaimana ilmu logika. Jadi saya mikir, apa perbedaan antara rasional dan logis? Setelah saya pikirkan, logis mesti rasional, tapi rasional belum tentu logis. Karena logis itu dikatakan logis saat sesuatu menempuh jalur metode berpikir tertentu. Sehingga saat dia sesuai dengan metode berpikir tadi, metode logika, maka itu dikatakan logis. Dan tidak semua yang rasional itu logis. Tidak semua yang rasional itu logis. Karena tidak semua yang masuk akal itu sesuai dengan proporsi metode-metode yang disusun berdasarkan pada ilmu logika. Jadi segala sesuatu dikatakan, oh itu logis. Itu logis atau rasional? Kita ada pola yang dapat dikaitkan, dikaji secara fundamental bagaimana hal tersebut dikatakan logis atau rasional. Hal itu dikatakan logis saat memenuhi proporsi-proporsi dalam penarikan kesimpulan dalam ilmu-ilmu logika. Saat tidak, tapi dia tetap masuk akal, itu namanya rasional, bukan logis. Nah, perihal Tuhan itu adalah suatu hal yang bersifat logik atau rasional. Kalau menurut saya, jika kita akan tarik bagaimana kita dapat membuktikan Tuhan secara rasional, kalau secara hukum-hukum logika gampang, ada permainan-permainannya di situ. Karena logika itu tentang permainan-permainan berpikir, filsafat berpikir lah. Ya, permainan-permainan berpikir kita bagaimana tentang memposisikan Tuhan. Jadi kata amanu, iman dalam Al-Quran itu hanya akan berlaku, Tuhan itu hanya akan berlaku logis pada orang-orang yang meletakkan Tuhan sebagai aspek yang a priori. Sama seperti bagaimana tentang rasa, bagaimana suatu pemikiran-pemikiran yang kita sudah tidak pertanyakan lagi. Saat Tuhan diletakkan dalam aspek yang a priori, dan orang-orang yang dapat meletakkan Tuhan dalam aspek yang a priori dalam Al-Quran kita berkatakan sebagai orang-orang yang beriman. Belum berislam ya, beriman dulu. Tidak semua yang tidak berislam itu tidak beriman. Bahaya nanti. Pemikiran kan? Jadi gini, makanya dikatakan logis kan segala sesuatu yang misalnya teori evolusi Darwin itu logis secara metodologi, hanya logis secara metodologi. Dalam pembuktian belum, karena ada missing link yang tidak terbukti. Missing link itu
berlindung di balik kekodiman mungkin dalam rentang waktu yang sangat panjang, tapi secara metodologis lulus, sehingga kita katakan bahwa teori evolusi Darwin itu adalah teori yang metodenya paling lengkap. Hanya itu keunggulannya, hanya metodenya lengkap. Sama dengan bagaimana kita berpikir. Jadi bagaimana kita dapat meletakkan Tuhan secara rasional, itu hanya akan rasional terhadap kepada orang-orang yang meletakkan Tuhan kepada ranah-ranah yang bersifat a priori. Dalam konteks Islam yang menurut kecenderungan saya pribadi ya, itu adalah amanah. Beriman itu, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang membuka diri terhadap bagaimana eksistensi Tuhan. Orang-orang yang sudah memiliki pemikiran dan meletakkan bahwa Tuhan adalah aspek yang a priori. Tuhan ini aspek yang a priori. Sehingga saat Tuhan menjadi aspek yang a priori, Tuhan saat itu bisa diambil kesimpulannya bahwa Tuhan itu ada, maupun eksis ataupun tidak eksis. Kalau tidak eksis itu sebuah penarikan kesimpulan-kesimpulan dari logika yang dibangun atas ketidakberimanan. Dia mempersoalkan hal-hal yang a priori, dia persoalkan lagi. Pemersoalan dan menggunakan metode-metode tertentu untuk meletakkan bagaimana kita dapat membuktikan Tuhan secara rasional. Sebenarnya Tuhan kan rasional, hanya saja ditarik ke dalam ranah yang logis, itu yang mulai susah. Saat kita menguji suatu hal yang a priori, kita memberikan suatu hal memberikan sedikit keraguan-raguan. Kalau keraguan-raguan mah gampang. Tapi kalau suatu hal yang bersifat penolakan karena suatu tatanan nilai-nilai tertentu, apalagi kita sekarang di era-era post-truth kan ya. Era-era yang kadang orang berpikir kita mencari kebenaran apa? Tidak. Logika tidak menunjukkan kebenaran. Kerja logika tidak menunjukkan kebenaran, logika tidak menunjukkan kebenaran. Logika akan senantiasa bergerak kepada hal-hal yang bersifat pembenaran. Karena kerja logika adalah membangun pokok-pokok pikiran secara sistematis, hanya menyusun. Jadi saat kita menemukan suatu finish dan start, logika itu hanya membentuk suatu jalan, membentuk jalan-jalan ke sana. Sehingga saat ada orang yang mencari kebenaran dengan cara logis, yang logika agak-agak rancu jika dia mengatakan ini benar-benar untuk mencari kebenaran. Semuanya berjuang atas kebenarannya masing-masing. Sehingga kemarin ada suatu pertanyaan, jika kita sering berkata apa itu berpikir, kita sedang mengatakan bahwa berpikir, saya masih mikir, apa itu berpikir? Kan gitu. Ini pertanyaan apa itu berpikir, pertanyaan filosofis ya. Kalau pertanyaan definitif tinggal lihat di KBBI. Tapi pertanyaan filosofis tidak selalu puas dengan jawaban-jawaban KBBI, karena KBBI bukan filsuf. KBBI tidak berfilsafat. Jadi berpikir di situ diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun informasi-informasi yang sudah ada. Jadi kalau ada orang yang gak bisa mikir, itu bukan karena bodoh, karena informasi tentang apa yang dia pikirkan itu kurang. Misalnya mungkin sama kayak Kak Faidul lagi nyusun desain sepatu, tapi kekurangan referensi untuk menyusun bagaimana konsepsi desain dalam membangun logo sepatu yang tidak sama dengan pemikiran-pemikiran desain-desain lainnya. Kekurangan referensi bagi Kak Faidul, dia akan menyebabkan kepada kemandekan tertentu, sama dengan pemikiran. Saat kita kekurangan referensi, makanya mungkin kalau S1 ya, kan kita masih S1 nih ya. Oh iya, sudah ya. Ya memang S1 yang dituntut oleh dosennya itu referensi. Bukan kemurnian berpikirnya, referensi dulu. Referensi. Biar apa? Dengan referensi-referensi yang sudah ada, kemandirian berpikirnya akan terbentuk di situ. Nah, sehingga menurut saya bagaimana cara membuktikan Tuhan secara rasional? Pertama itu beriman dulu. Beriman bukan berarti dia langsung percaya bahwa Allah adalah, bukan. Beriman itu adalah membuka diri. Membuka diri. Makanya orang dikatakan kafir adalah orang yang menutup diri, bukan orang yang apa ya? Apa namanya istilahnya ya? Orang yang belum kabar Islam itu bukan kafir. Tapi orang yang sudah tahu tapi tetap menutup diri itu kafir. Dan orang Islam pun banyak yang kafir. Kita nggak usah mengkafir-kafirkan. Orang munafik itu kafir. Kafir yang paling halus. Kafir yang tidak secara formal, karena kekafiran itu ada
terletak di dalam penutupan hatinya tadi. Sehingga orang yang sudah menolak tuntutan, kalau menurut Al-Kindi, tuntutan filosofisnya dalam membuktikan Tuhan, dalam mengenali Tuhan, kalau pembuktian itu terlalu apa itu namanya, materialis ya, atau empiris, kita Tuhan dalam kajian bukan kajian ya, dalam pemikiran orang-orang yang memiliki iman itu adalah penyerahan diri terhadap kecenderungan filosofis dia sebagai seorang hamba. Jadi apakah Tuhan itu rasional? Apakah Tuhan dapat dibuktikan secara rasional, dan bagaimana Tuhan dapat dibuktikan secara rasional? Sebenarnya sangat gampang sekali, karena kecenderungan manusia atas keterbatasannya, meskipun ZJS pada saat ini memiliki kecenderungan untuk melampaui batas-batas kemanusiaannya, kita akan tetap ada terikat kepada batasan-batasan paten manusia. Misalnya kita tidak dapat mendengarkan suara dalam frekuensi yang sedemikian rupa. Sekarang kan ada teknologi yang dapat menghasilkan bunyi berdasarkan frekuensi tumbuhan. Itu ada sekarang, itu keren sih. Jadi setiap tumbuhan dikasih alat itu, dia akan menghasilkan nyanyian-nyanyian yang mungkin dalam Al-Quran itu dikatakan sebagai zikir. Karena seluruh makhluk di dalam Al-Quran itu menurut Allah itu berzikir kepada Allah, kecuali jin dan manusia mungkin, manusia-manusia tertentu. Jadi pertanyaan ini menjadi menarik, karena bagaimana Tuhan dikenali secara rasional. Kalau dalam konsepsi agama Islam, kita mengenali apa itu istilahnya ya Kak Faidul? Alastu birabbikum itu apa itu istilahnya? Pada saat di dalam rahim Allah menanya alastu birabbikum, qalu bala. Saya lupa itu istilahnya apa. Ada pernyataan seperti itu di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kecenderungan manusia terhadap konsepsi filosofis mengenai Tuhan itu selalu ada. Nah, sehingga bagaimana cara membuktikan Tuhan secara rasional itu hanya akan mungkin bagi orang-orang yang tidak menutup pikiran yang rasional tadi terhadap kecenderungan filosofis terhadap eksistensi ketuhanan. Mungkin sekian dari saya. Setiap orang itu dalam Islam pasti akan kabar dari Allah. Nah itu saya nggak tahu metodenya. Jadi ada pertanyaan kan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan kabar tentang Islam? Apakah mereka akan disiksa di neraka? Kan tidak adil ini. Gitu. Kan ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya juga berpikir, bagaimana Tuhan? Kalau Tuhan kan memang serta-merta menyimpulkan, dapat mendeklarasikan bahwa setiap insan di muka bumi ini pasti akan mendapatkan kabar tentang kebenaran Islam. Saya nggak bisa mengatakan bahwa Islam itu secara formal adalah Islam dalam basis keagamaan kita ini. Tapi Allah akan mengatakan bahwa akan mendapatkan kabar tentang Islam. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di suku pedalaman? Kalau di era globalisasi tiba-tiba semuanya menjadi rasional, iya kan? Karena ada kemajuan, kemapanan dan pemikiran teknologi informasi. Jadi kabar tentang Islam pasti dapat. Cuma apakah kabar tentang Islam itu adalah berita-berita seperti itu? Kan tidak bisa disimpulkan seperti itu. Jadi kabar tentang Islam itu secara rasional akan masuk akal saat kita mengatakan saat ada suatu pemikiran bahwa manusia secara rasional yang memiliki kecenderungan terhadap hal-hal yang bersifat filosofis dalam pemikiran Al-Kindi kemarin, dan tujuan filosofis yang tertinggi itu adalah mengenali Tuhan. Disitulah kabar mengenai Tuhan itu akan sampai kepada diri manusia. Pokok-pokok pikiran manusia yang memiliki kecenderungan terhadap hal yang filosofis yang paling tinggi, disitulah yang menyebabkan manusia memiliki kabar secara merata. Kan kesempatannya selalu merata. Saya nggak bisa menyatakan bahwa kita orang-orang yang berislam
sekarang ini sudah memiliki kecenderungan terhadap kabar filosofis tentang bagaimana kita mengenali Tuhan tadi. Bahkan mungkin orang suku aborigin di sana monoteis ya. Aborigin itu monoteis. Menjadi suatu hal yang mencengangkan bagi kita, ternyata suku aborigin yang sebegitu pedalaman, tidak mengenal batasan aurat, secara sosial teknologi terbelakang, mereka memiliki paham tentang monoteisme juga. Jadi bagaimana kesempatan itu akan merata tentang kabar, tentang agama Islam, tentang suatu hal yang bersifat keagamaan yang samawiyah. Mungkin kalau dalam bahasa Islam ya Islam, karena Islam itu adalah agama yang dibawa oleh seluruh Rasul. Disitulah mungkin hal itu sudah menjadi rasional. Pemberian medium pokok akal pikiran manusia yang memiliki kecenderungan filosofis terhadap penghambaan, dan penghambaan yang sejati itu adalah penghambaan yang berjuang untuk mengenali Tuhannya. Disitulah kita akan menemukan kesempatan yang merata di setiap manusia, bagaimana dia berjuang dalam menemukan Tuhannya masing-masing. Ada yang menuhankan ini, ada yang menuhankan itu. Itu berdasarkan bagaimana filosofi hidupnya digerakkan. Sehingga saya kaget juga. Mungkin karena saya baru dengar tentang Al-Kindi juga ya. Saya kaget juga, iya memang ya. Memang filsafat yang paling tinggi, saya setuju jika filsafat yang paling tinggi itu adalah filsafat ketuhanan. Karena filsafat yang lain hanya filsafat untuk hidup. Untuk apa filsafat untuk hidup? Nggak ada something-somethingnya filsafat untuk hidup itu. Nggak ada something-something. Apa somethingnya filsafat untuk hidup? Apa? Kita hanya menunda kematian. Iya kan ya? Meskipun ada orang-orang yang berjuang untuk abadi, kita melihat bahwa keterpautan kita terhadap umur, keterpautan manusia itu kan mungkin, saya pikir itu mirip seperti virus. Virus itu kalau orangnya mati, virus juga mati. Makanya COVID-19 itu saat orang yang terpapar COVID-19 itu mati, sebenarnya virusnya juga mati, cuma karena ada protokol kesehatan mereka tetap dikuburkan dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk mencegah terjadinya penularan virus. Tapi sebenarnya sudah mati di dalam tubuh orang yang sudah meninggal. Sama seperti manusia, saat manusia, inangnya manusia yang dalam hal ini adalah bumi, itu hancur, kita sudah hancur. Makanya perjuangan kemarin, saya lupa ya, apa namanya, asteroid ya, apa meteorit ya, yang oleh NASA ditabrakkan satelit agar menggeser apa itu namanya? Bukan. Kemarin NASA mengirim satelit untuk ditabrakkan kepada asteroid ya, Iya. Apa? Iya. DART ya. Saya lupa nama asteroidnya juga ada kan. Itu agar karena dalam perhitungan lintasannya dia akan menabrak bumi sehingga ditabrak. Jadi perjuangan filsafat lainnya adalah filsafat untuk hidup, itu tidak memberikan suatu nilai-nilai lebih terhadap manusia. Karena kita hanya ya seperti ini. Kita tidak bisa menolak kematian bagaimanapun itu caranya. Karena kalau kita melihat, kalau kita akan memiliki pemikiran filsafat tentang hidup, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita mau berlindung di kita mau, meskipun mau berlindung di balik benteng yang sangat kokoh, kita tetap akan mati. Kenapa? Karena kematian itu memang kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui makanan-makanan itu, apalagi fast food dan sebagainya, kelebihan gula, dan kita gak bisa berlindung dari itu. Cuma manusia sekarang berlindung dari kepunahan massal, sehingga melakukan ini itu, tapi ujung-ujungnya tetap mati. Jadi filsafat hidup, baik yang diwakili oleh empirisme, rasionalisme dan lain sebagainya, itu hanya bersifat filsafat praktis, tidak menunjukkan kepada filosofis tertinggi, kecenderungan akal secara filosofis yang paling tinggi.
Mungkin sekian dari saya dulu. Tanya ya Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Persoalan ya hidup ini enggak mati. Persoalan eksistensi Tuhan. Dari mematikan dijelaskan bahwa eksistensi Tuhan itu akan melahirkan versi Ar-Razi itu aksiomatik. Nah, yang mana aksiomatik ini lebih cenderung aksioma. Atau dalam salah satu literatur itu disebutkan bahwa pernyataan atau penjelasan yang tanpa pembuktian gitu, tanpa ada bukti. Nah, sedangkan ini kan persoalan eksistensi, keberadaan itu kan harus ada pembuktian. Seolah-olah bertolak belakang dengan diksi aksiomatik itu. Jadi di situ ada kecenderungan bagi saya seolah-olah ya percuma juga gitu ngaji Ar-Razi, seolah-olah skeptisme tetap. Ada rasa-rasa ragu di situ. Karena dari eksistensi Tuhan, oke lah, keberadaan yang harus ada pembuktian itu disandingkan dengan aksiomatik. Jadi mohon penjelasannya lebih lanjut gitu, perihal eksistensi Tuhan di situ, Kak. Oke, terima kasih. Mengenai konsep eksistensi ketuhanan Ar-Razi, begini sebenarnya. Ar-Razi itu memang dia berpikir logis ya. Tapi keberbahayaan berpikir logis ketika tidak memahami secara utuh, maka itu akan menjadi daur. Sehingga di sini juga dijelaskan bahwa yaitu sesuatu yang a priori, tapi dipertanyakan ulang. Jadi banyak sekali di dalam kitabnya Ar-Razi itu ini salah satunya Wujud dan Waktu, terjemahan dari Al-Mabahis Al-Masyriqiyah, itu ketika menjelaskan eksistensi wujud, kadangkala Ar-Razi mempertanyakan ulang. Itu yang saya khawatir menjadi daur ketika menjelaskan konsep-konsep yang disuguhkan dalam buku ini. Ya, teman-teman bisa bacalah. Di situ eksistensinya bersifat a priori, tapi kemudian dipertanyakan ulang. A priori yang seperti apa yang dimaksud Ar-Razi? Jadi banyak sekali pertanyaan. Di situ kenapa lebih banyak ya, saya kira falsafah baratnya dalam mengarang beberapa kitabnya Ar-Razi itu gitu. Jadi dia tidak sampai pada kesimpulan, tapi memang dia berangkat dari dasar keimanan. Hal tersebut saya asumsikan bahwa itu merupakan dialektika pemikiran Ar-Razi ketika, karena beliau juga sebagai orator atau aktor debat pada masa itu, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari beberapa yang saya baca juga sulit menemukan kesimpulan-kesimpulan yang pasti tentang konsep ketuhanan Ar-Razi. Itu mungkin yang lain ya bisa membantu menjawab. Membaca konsep ketuhanan Ar-Razi itu sebenarnya bukan sekedar aksiomatik atau a priori sebetulnya. Jadi sifatnya univokal dia, tapi dia kadang-kadang memberi pertanyaan bahwa univokal tapi kemudian wujudnya itu univokal, memiliki makna tunggal tapi memiliki interpretasi yang plural, yang memiliki makna setara dengan itu sehingga asumsi saya membaca pemikiran Ar-Razi itu wujud, misalkan wujud atau eksistensi itu bisa dimaknai apa saja,
Itu yang saya lihat pembacaan saya terhadap pemikiran Fakhruddin Ar-Razi. Dia wujud atau eksistensinya itu bukan esensi, tapi lebih kepada kata yang univokal. Maknanya tunggal. Sorry, diksinya tunggal, tapi memiliki interpretasi yang plural. Maknanya memiliki makna yang setara, sama gitu. Entah itu misalkan wujud, eksistensi, esensi, menggunakan diksi-diksi itu, tapi dia memiliki maknanya, itunya kan plural. Tapi maknanya menjelaskan bahwa itu sama. Relasinya kalau sama Tuhan apa? Berarti Tuhan gimana? Jadi ada keterbukaan pemikiran di sini Ar-Razi itu. Jadi saya kayak di Husain Muhammad, Ulil Absar Ad-Dala itu memandang bahwa saya melihat tulisan singkat tentang Fakhruddin Ar-Razi itu salah satu ulama Sunni yang terbuka pemikirannya terhadap berbagai macam pemikiran itu. Jadi dia berangkat dari secara teologi itu berangkat dari Asy'ariyah, tapi menjelaskan secara logis dan rasional. Karena dipengaruhi dengan dialektika pemikiran ketuhanan, pemikiran ketauhidan itu yang beragam pada masa itu. Itu ya di beberapa karyanya, salah satu yang saya bawa tentang metafisika Islam, wujud dan waktu. Itu ya itu berangkat dari Bain ya, and Time Martin Heidegger, tapi apa namanya, Fakhruddin Ar-Razi itu mempunyai persepsi yang berbeda, konsep ada dan mengadanya dari Martin Heidegger. Nah, saya belum menemukan kesimpulan yang pas untuk menyampaikan apa sih yang ditawarkan oleh Fakhruddin Ar-Razi tentang konsep wujudnya Tuhan, eksistensinya Tuhan. Ya, cuman dialektika itu muncul ketika ada kritik-kritik yang dilemparkan Ar-Razi terhadap konsep ketuhanan, konsep emanasinya Ibnu Sina, sehingga bahwa Tuhan itu memiliki sifat yang tidak ta'aqqul, tapi sifat-sifat yang sama secara istirak lafzinya, secara bahasa dengan manusia, tapi tidak menyamakan dia secara bahasa saja sifatnya, bukan kayak misalkan aliran Adidin Mujassimah yang menyamakan misalkan Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki dan lain sebagainya, tidak, tapi lebih kepada bahasanya saja. Itu ya. Saya khawatir terjadi daur, artinya pemikiran Ar-Razi itu agak sedikit rumit yang saya baca ya. Mungkin teman-teman bisa mensederhanakan ya. Saya sama sekali agak sedikit kebingungan, bukan sedikit, banyak kebingungan karena ketika baca ini melihat istilahnya itu apa gitu. Kayak gitu. Jadi mohon maaf apabila pemaparan materi ini tidak maksimal.